isinya baik gitu, bagus buat Assalamualaikum nambah-nambah Ustaz. materi. Waalaikumsalam. Nah, 2 menit lagi kita mulai. Paling nanti yang banyak itu materi tentang Mataram, Singasari, itu banyak itu. Soalnya banyak ditemukan sumber sejarah, jadi materinya bisa jadi banyak karena banyak yang harus dibahas. Tapi semua ada di buku paket. Pun Pak Di. 2 menit lagi kita mulai. Ini yang ada yang rumahnya di Kalimantan. Di sini. Ada Ustaz. Ada. Wah. Aman tuh yang Kalimantan. Yang Kalimantan kan kena banjir ya, sampai sekarang. Kebumen juga longsor. Ini Klaten juga ada yang longsor sama banjir. Satu menit lagi kita mulai. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Kediri. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Kediri. Yang Singasari nanti saya share PowerPoint sama ada video, silahkan disimak sama baca buku di BSE yang saya share. Nah, untuk kita sebelum mempelajari Kerajaan Kediri, kita harus tahu dulu yang namanya Kerajaan Kahuripan. Nah, saya bukakan PowerPoint nah ini. Sudah kelihatan ya? Nah, ini Kerajaan Kediri. Kelihatan toh? Kelihatan Ustaz. Ya. Sebelum belajar tentang Kerajaan Kediri, kita harus tahu dulu yang namanya Kerajaan Kahuripan. Karena Kerajaan Kahuripan ini kerajaan awal mula berdirinya Kediri itu berasal dari Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan ini didirikan oleh raja yang namanya Raja Airlangga. Di sini ada nama Airlangga dari mana? Raja Kahuripan itu. Namanya Airlangga. Jadi Airlangga ini dalam prasasti Kalkuta ya. Prasasti Kalkuta ini prasasti yang dari Indonesia tapi dibawa ke Kalkuta India. Makanya namanya prasasti Kalkuta. Nah, dalam prasasti Kalkuta ini Raja Airlangga ini merupakan keturunan dari dinasti Warmadewa dari Bali. Jadi dinasti Warmadewa ini menikahi putri dari Mahendradatta, yaitu keturunan dari dinasti Isana. Isana itu dari Medang. Medang itu kelanjutan dari Mataram kuno. Berikutnya pada tahun 1016, Raja Airlangga ini datang ke Jawa. Maksudnya kedatangan ke Jawa ini untuk melangsungkan pernikahan dengan putri dari Dharmawangsa. Dharmawangsa itu dari kerajaan
Medang juga. Tapi pada saat datang ke Jawa, nah, kerajaan Dharmawangsa ini diserang oleh pasukan dari Wurawari, kerajaan Wurawari. Kerajaan Wurawari ini memang dari dulu mempunyai dendam kepada kerajaan mulai dari Tarawangsa, Medang Kamolan, sampai Mataram kuno. Pokoknya kerajaan-kerajaan yang ada kaitannya dengan Mataram kuno itu pasti menjadi sasaran Wurawari ya. Wurawari ini kenapa bisa begitu? Karena Wurawari ini menjalin kerjasama atau berhubungan baik dengan Kerajaan Sriwijaya. Yang Kerajaan Sriwijaya itu dulu dipimpin oleh Balaputra Dewa. Nah, Balaputra Dewa ini salah satu keturunan yang harusnya bisa naik tahta di Kerajaan Mataram kuno, tapi ternyata yang naik malah Dyah Pramodya, suaminya Dyah Pramodya. Nah, Raja Baladewa ini akhirnya pergi atau ke Sriwijaya di tempat ibunya dulu dan jadi raja di sana. Nah, punya dendam tersendiri pada Mataram yang harusnya saya bisa jadi raja di Mataram, kenapa nggak bisa? Dendam itu akhirnya menimbulkan sebuah malapetaka, yaitu ingin menghancurkan Mataram. Nah, itu singkatnya. Nah, pada akhir tahun 1035 ya, tahun 1035 Masehi, kekuasaan Raja Erlangga ini sudah mencakup wilayah Surabaya, Malang, Kediri, dan Madiun. Nah, pada tahun 1035 kerajaan dari Erlangga ini memindahkan ibu kota dari Watan Mas menuju Kahuripan. Nah, maka dari itu disebut kerajaan Kahuripan. Nah, pada perkembangannya pada tahun 1041 ini Erlangga ini mengundurkan diri sebagai raja, turun tahta, tapi tidak dikudeta atau diturunkan, dilengsarkan, tidak. Dia punya keinginan untuk mengundurkan diri. Nah, mengundurkan diri ini dilandasi karena Raja Erlangga ini kenal dengan seorang Brahmana atau pendeta yang namanya Empu Barada. Akhirnya Raja Erlangga ini terinspirasi, ingin menjadi seorang pendeta juga, ingin menjadi seorang Brahmana juga. Akhirnya dia melepaskan jabatan sebagai raja dan akhirnya menjadi seorang Brahmana atau menjadi seorang pendeta. Nah, dijuluki oleh Empu Barada sebagai namanya itu jadi julukan sebagai Resi Gentayu. Jadi Raja Erlangga ini mendapat julukan dari Brahmananya, yaitu dari gurunya, yaitu Resi Gentayu. Nah, pada masa Erlangga ini turun tahta, terus kerajaan Kahuripan ini dibagi dua, jadi Jenggala dan Panjalu. Nah, pada masa dibagi ini, ketika Raja Erlangga masih hidup, dua kerajaan ini itu damai-damai saja ya, aman-aman saja. Tapi setelah Raja Erlangga meninggal ya tahun 1049 itu Raja Erlangga meninggal. Nah, mulai terjadi yang namanya terjadi yang namanya malapetaka ya sebenarnya. Bukan malapetaka apa? Terjadi sebuah perselisihan, terjadi perang saudara antara Jenggala dan Panjalu. Jenggala dan Panjalu ini ingin menguasai seluruh yang dulu ada di kerajaan Kahuripan, ingin jadiin satu gitu. Nah, pada tahun 1052 itu terjadi tahap pertama perang saudara antara Jenggala dan Panjalu, yaitu Jenggala itu dipimpin oleh namanya itu Mapanji Garasakan atau Panji Garasakan, itu dari Jenggala. Dari Panjalu itu dipimpin oleh Samara Wijaya. Jadi Samara Wijaya dan Panji Garasakan ini bertarung ingin merebutkan kekuasaan ya. Nah, bertarung pada tahap pertama ini dimenangkan oleh Panji Garasakan atau dimenangkan oleh Jenggala. Nah, akhirnya Jenggala jadi yang mempunyai kekuasaan penuh di Kahuripan. Berikutnya diturunkan ke Samarat Saha. Samarat Saha ini diturunkan di sini. Nah, pada masa setelah Samarat Saha ini
Raja Jenggala dan Panjalu tidak terdengar lagi beritanya. Lama saya tidak terdengar beritanya. Nah, barulah pada tahun berapa ini ya? Sekitar tahun 1059, pada tahun sekitar tahun 1104 ya, itu baru muncul kerajaan Panjalu atau kerajaan Kediri. Nah, itu sekilas tentang Kahuripan ya, asal mula Kediri. Oke, kita masuk ke kerajaan Kediri ya, langsung. Nah, ini dia kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kahuripan. Pada masa berdirinya ya kerajaan Kediri terlibat perlawanan atau perang saudara dengan kerajaan Jenggala, yakni Samara Wijaya tadi dan Panji Karasakan dari Jenggala. Yang sudah saya jelaskan tadi, periode awal tahun 1052 dimenangkan oleh Jenggala. Berikutnya kekuasaan dari Panji Karasakan ini diturunkan ke Samarajaha. Nah, setelah Samarajaha tidak terdengar lagi berita tentang Panjalu dan Jenggala. Baru sekitar 1104 muncullah kerajaan Panjalu dengan raja pertamanya yaitu Jayawarsa. Ini Jayawarsa ya, bukan Jayawangsa. Kemudian kerajaan ini lebih dikenal dengan kerajaan Kediri, yang ibu kotanya di Daha. Daha itu Kediri. Oke, berikutnya ini dia raja-raja yang memerintah pada kerajaan Kediri. Yang pertama tadi Raja Jayawarsa, berikutnya Rakai Sirikan Sri Baweswara, berikutnya Raja Jayabaya yang terkenal itu, berikutnya ada Raja Sarweswara, ada Raja Sri Aryeswara, Sri Gandra, Dakameswara, Kertajaya. Nah, pada masa Kertajaya ini nanti kerajaan Kediri Nah, ini raja-raja ini penjelasannya bisa kalian dapat di buku PSE. Silahkan dibaca di buku PSE. Itu ada penjelasannya. Kita langsung saja ke struktur pemerintahan kerajaan Kediri itu. Raja itu dibantu oleh Mahamantri. Mahamantri ini isinya yaitu ada Rakyan Ihino, terus ada Isirikan dan Ihalu. Ya kayak setingkat menteri itu, penasehat gitu kan. Berikutnya ada kelompok yang bertugas untuk menerima dan menjalankan tugas eksekutif. Nah, kelompok ini terdiri dari Rakrian Ring Pakirakiran, berikutnya ada Rakrian Kanuhunan, ada Rakriana Mahamantri Irangga, dan Rakrian Mahapatih. Ya, ini mungkin setingkat dengan kepala-kepala staf ya. Berikutnya ada 300 pejabat sipil dan 1000 pegawai rendahan. Pegawai rendahan ini tugasnya mengurus benteng, mengurus keuangan negara, terus mengurus gudang-gudang persediaan, baik makanan maupun persenjataan, dan mengurus keperluan prajurit. Berikutnya kita masuk ke perkembangan politik, sosial, dan budaya. Politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, pada pertamanya adalah perkembangan politik ya. Pada prasasti Hantang yang berangkat tahun 1057 atau tahun 1135 Masehi mencantumkan kata Panjalu Jayati. Panjalu Jayati ini artinya Panjalu menang. Nah, kata ini berkaitan ya, Panjalu menang atau Panjalu Jayati ini berkaitan dengan kemenangan Panjalu melawan Jenggala. Sekaligus menunjukkan bahwa Raja Jayabaya ini adalah pewaris tahta dari kerajaan yang sah dari Erlangga. Jadi perang saudara antara Panjalu dan Jenggala ini ternyata masih terus berlangsung ya. Ketika tadi beritanya mulai hilang dari zaman Samaratsaha, tidak ada berita lagi, tidak diketahui perang-perangnya bagaimana. Nah, ternyata pada masa Jayabaya ini perang saudara itu masih terjadi. Nah, pada masa Jayabaya masih terjadi dan Jayabaya berhasil memenangkan pertempuran terakhir dari perang saudara ini, dan akhirnya menjadi seorang raja di wilayah wilayah Panjalu ya, wilayah Panjalu, dan menguasai wilayah-wilayah Jenggala nanti.
Nah, setelah kondisi keamanan mulai stabil ya kan karena Raja Jabaya ini berhasil mengalahkan Jenggala, kondisi keamanan mulai stabil dan Raja Jabaya ini mulai menata dan mengembangkan kerajaan Kediri. Seperti itu. Berikutnya pada bidang sosial, menurut berita dari Cina dan kitab Ling Wai Taita, diterangkan bahwa masyarakat di Kerajaan Kediri itu sudah teratur. Penduduknya sudah menggunakan pakaian dari kain dari atas sampai bawah lutut ya. Itu sudah tertutupi. Berikutnya rambutnya terurai, rumahnya bersih dan rapi, serta lantai dari ubinya berwarna hijau dan kuning. Ini menurut berita dari Cina dan kitab Ling Wai Taita. Berikutnya di bab perkawinan ya, dalam bab perkawinan itu keluarga pengantin wanita menerima mahar berupa emas. Berikutnya di hukum itu hukum yang berlaku adalah hukum fisik ada, tapi hukuman itu diganti dengan denda membayar emas. Berikutnya pencuri dan perampok dihukum mati dan rakyat membayar pajak dengan hasil bumi. Bayar pajak kepada kerajaan. Nah, dalam bidang kebudayaan, ini pada masa Kameswara ya, Raja Kameswara, seni sastra ini mulai berkembang. Berkembangnya seni sastra ini karena di Kediri ini menerapkan sejumlah kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah faktor utama yang menjadikan sastra ini berkembang adalah adanya pujangga-pujangga yang pandai. Berikutnya adanya pelindungan terhadap para pujangga. Berikutnya ada penghormatan kepada raja melalui sastra. Jadi misalnya ada raja yang bijaksana seperti Raja Jayabaya ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat ya di kerajaan Kediri ya. Jadi berhasil mengalahkan Jenggala, terus berhasil baik lagi. Nah, itu para pujangga ini membuat karya sastra yang isinya penghormatan kepada raja. Karya sastra ini berisi dengan pujian-pujian, pokoknya raja ini dilebih-lebihkan seperti itu. Berikutnya yang keempat adanya kebebasan berpikir dalam mengembangkan kesusastraan. Jadi pada masa Kediri ini diberikan kebebasan dalam berpikir, jadi berpikiran itu mulai berkembang dan menghasilkan sastra yang baik. Berikutnya di bidang kebudayaan, itu ada seni kitab. Di sini kita ada seni sastra dan budaya yang terkenal pada saat itu ada wayang Panji. Kalau kitab-kitabnya yang terkenal itu ada kitab Bharatayuda, Krisnayana, Samaradahana, ada Lubdaka. Nah, kitab-kitab ini bisa penjelasannya bisa dibaca di buku BSE. Berikutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Jadi Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan atau negara agraris dan maritim. Jadi masyarakat yang hidup di daerah pedalaman atau di desa itu bermata pencarian sebagai petani. Nah, ini didukung dengan kondisi tanah yang subur. Dari kondisi tanah di wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri ini sangat subur. Jadi pertanian bisa berkembang dan hasilnya juga memuaskan. Berikutnya, sebagian masyarakat juga sudah mampu memelihara ulat sutra dan kapas. Nah, ulat sutra dan kapas ini sebagai bahan baku kain atau benang. Kegiatan di sana juga ada kegiatan menenun. Kegiatan menenun juga sudah baik, sudah bagus. Berikutnya, masyarakat di pesisir itu hidupnya dari perdagangan dan pelayaran. Barang yang diperdagangkan itu adalah emas dan perak. Ini dibuktikan dengan di sektor sosial tadi ya, bahwa hukuman itu harus membayar dengan emas. Berarti pada masa lalu, pada masa Kerajaan Kediri, emas itu sudah lazim ditemukan, bahkan dimiliki oleh siapa saja. Karena Nah, ini yang terakhir, yaitu tentang berakhirnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini mengalami kemunduran dan akhirnya nanti runtuh itu pada masa Raja Kertajaya.
Raja Kertajaya ini dijuluki sebagai Dandang Gendis. Julukannya itu. Nama lainnya itu Dandang Gendis. Nah, pada masa pemerintahnya terjadi pertentangan antara raja dan para brahmana. Jadi Raja Kertajaya ini seorang raja yang sombong, diceritakan seperti itu, sombong dan sering melanggar adat. Nah, karena perilakunya yang seperti itu, akhirnya raja ini sering bertentang dengan para brahmana. Karena para brahmana ini merasakan bahwa rajanya kok kayak gini gitu kan, terus para brahmana ini pergi mencari perlindungan atau sudah tidak tahan lagi dengan rajanya, akhirnya para brahmana ini pergi mencari perlindungan kepada Ken Arok. Nah, Ken Arok ini adalah penguasa Tumapel. Jadi Ken Arok ini belum jadi raja di Singasari ya, tapi masih jadi. Nah, pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok ini dengan dukungan para brahmana yang melarikan diri dari kerajaan Kediri tadi, akhirnya menyerang Kediri. Ken Arok ini menyerang Kediri. Dan peristiwa ini dikenal dengan Perang Genter. Perang Genter ini terjadi di Pujon, Malang. Di sini ada yang dari Malang. Kalau tahu wilayah Pujon, nah itu tempat terjadinya peperangan antara Kediri dan Tumapel. Nah, singkat cerita, kerajaan Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok dalam Perang Genter. Nah, setelah itu kerajaan Kediri sedikit dan wilayahnya mulai dikuasai oleh mungkin nanti dikuasai oleh Singasari ya pada perkembangannya. Nah, seperti itu dari kerajaan Kediri. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kerajaan Kediri ini? Ustadz mau tanya, Dad. Ya, siapa ini? Nama siapa? Torik, Dad. Ya, Mas Torik. Kenapa namanya Perang Genter, Dad? Perang Genter. Kenapa namanya Perang Genter ya? Ini sebenarnya nama Perang Genter ini kan diambil dari mungkin dari bukti sejarah ya. Dari bukti sejarah yang ditulis sebagai Perang Genter seperti itu. Nah, kalau nama-nama itu berasal dari yang saya tahu ya, satu kuliah dulu bahwa perang itu namanya kalau nggak genter itu ganter seperti itu namanya. Kalau nggak genter namanya ganter atau apa itu. Nah, perang ini itu dinamakan seperti itu karena terjadi terus menerus. Jadi saya nggak tahu genter atau ganter itu bahasa mana, tapi ganter dan genter itu artinya terus menerus. Jadi perang itu berlangsung terus menerus gitu loh. Maka saya katakan tadi mengalami kemunduran pada masa kerajaan Kediri ini pada masa Kertajaya. Jadi ketika perang Genter atau Ganter ini berlangsung terus menerus dan akhirnya lama-kelamaan kerajaan Kediri ini mulai kewalahan dan akhirnya mundur dan akhirnya runtuh. Jadi namanya itu kalau nggak Genter itu artinya terus menerus. Jadi perang terus menerus seperti itu. Seperti itu Mas Torik. Makasih, Dad. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, ini satu lagi, saya lupa nih. Di tahun ya apa namanya? Maki Garuda itu enggak. Kemarin ngajar apa? Bimbel kelas 3 muncul, buka-buka soal muncul lagi itu. Jadi lebih baik saya sampaikan. Jadi apabila ada soal yang mengatakan bahwa Arca Wisnu menaiki Garuda itu perwujudan dari, nah itu jawabannya dari
Raja Erlangga. Seperti itu, tambahan sedikit aja. Nah, setelah ini misalnya ada waktu luang, silahkan baca Kerajaan Singasari, Singasari atau Singhasari. Namanya banyak sekali. Ini cukup banyak, nanti saya share PPT-nya ya. Saya lupa tadi masukkan. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tentang Kerajaan Kediri. Tidak, Tat. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa membaca buku PSE-nya dan simak video yang saya share. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.